Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita telah membahas tentang energi kinetik, dan hari ini kita akan membahas tentang energi potensial dan juga gaya konservatif. Oke, kita langsung aja ya. Di sini salah satunya kita akan membahas tentang gaya medan dan gaya pemulih, di mana gaya medan itu adalah gaya yang muncul walaupun kedua benda tidak bersentuhan secara fisik. Contohnya gaya berat dan juga gaya gravitasi Newton. Kan gaya berat itu seperti ini ya. Misalnya ada sebuah benda nih, dia akan memiliki. Nah, di sini ada siapa namanya? Bumi misalnya. Nah, berarti kan ketika di sini bumi, dia akan mendapat gaya tarik bumi ya. Nah, atau disebut juga di sini gaya berat. Nah, berarti kan ini bumi dan bendanya sebenarnya nggak bersentuhan, tapi si bendanya bisa memiliki gaya berat. Nah, sama juga dengan gaya gravitasi Newton. Jadi gaya gravitasi Newton itu gaya yang muncul walaupun kedua bendanya tidak bersentuhan secara fisik, atau disebut juga dengan gaya medan. Nah, yang kedua ada gaya pemulih. Gaya pemulih itu gaya yang disebabkan oleh pegas yang mengalami perubahan panjang, disebut juga dengan gaya pegas. Nah, ketiga gaya ini yaitu gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas itu termasuk ke dalam gaya konservatif dan memiliki hubungan dengan energi potensial. Oke, kita langsung aja ke usaha oleh gaya konservatif. Jadi di bab ini, di subbab ini kita akan merumuskan usaha oleh gaya konservatif oleh ketiga gaya tadi. Gaya berat, gaya Newton, gaya gravitasi Newton, dan gaya gas. Oke, kita langsung saja ke usaha oleh gaya beratnya. Jadi, di sekitar suatu benda bermasa terdapat medan yang memenuhi ruang dan disebut dengan medan gravitasi. Misalnya ya, di sini ada sebuah benda bermasa M. Nah, benda yang memiliki massa ini dia akan memiliki medan gravitasi. Nah, di mana medan gravitasi ini berarah menuju pusat bendanya. Misalnya di sini bendanya kita lambangkan dengan bumi. Berarti kan bumi itu sebuah benda yang memiliki massa kan? Nah, berarti di sekitar bumi itu akan ada yang dinamakan dengan medan gravitasi, di mana arahnya itu menuju pusat buminya. Nah, tempat-tempat yang dekat dengan permukaan bumi, medan gravitasinya itu dapat dianggap tetap, yaitu kita sebut dengan percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oleh karena itu, benda bermassa M yang berada dekat dengan permukaan bumi akan mengalami gaya gravitasi yang konstan. Atau kita sebut juga gayanya itu adalah gaya berat, di mana gaya berat itu persamaannya adalah W sama dengan M dikalikan G. W itu adalah gaya berat, M itu adalah massa bendanya, G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini kan bumi ya, bumi itu adalah sebuah benda yang bermassa. Nah, berarti dia akan memiliki medan gravitasi bumi, karena di sini bendanya bumi, berarti medan gravitasinya adalah medan gravitasi bumi. Nah, ketika misalnya di sini kita tempatkan sebuah benda nih yang dekat dengan bumi, atau dia ada di permukaan bumi deh di sini. Nah, berarti dia akan memiliki gaya, ya enggak, yang disebabkan oleh medan gravitasi bumi, di mana gayanya itu adalah gaya gravitasi yang konstan, atau sering kita sebut dengan gaya berat, ya enggak. Nah, misalnya di sini, ini bendanya. Nah, ini gaya berat. Nah, berarti dia akan memiliki gaya berat W yang disebabkan oleh medan gravitasi bumi. Besarnya berapa? Besarnya adalah massa bendanya dikalikan dengan gravitasi buminya. Seperti itu. Nah, sekarang berapa sih usaha yang dilakukan oleh gaya berat konstan ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan ketinggian 1H1 dengan ketinggian H1 ke posisi 2 dengan ketinggian H2. Jadi misalnya di sini ada sebuah benda nih. Ada benda di sini misalnya posisi 1, dia berpindah sampai posisi 2, di mana benda 1 itu ketinggiannya adalah H1 dan benda 2 itu ketinggiannya adalah H2. Ya enggak? Nah, di sini ditanyakan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Berarti di sini kita cari usaha oleh gaya berat. Usaha itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan delta X, ya enggak? Nah, gaya di sini kita kan mau cari usaha oleh gaya berat. Berarti gayanya adalah gaya berat kan? Gaya berat dikalikan dengan delta X-nya. Nah, di mana gaya dikalikan perpindahannya itu, gaya sama perpindahannya itu harus searah, ya enggak?
Berarti kita gambarkan dulu nih, ada gaya apa aja sih gaya berat yang di bendanya itu menuju kemana. Ini kan benda ya, gaya beratnya berarti menuju pusat bumi kan, sini kan, berarti di sini ada W, ya enggak? Atau kita sebut dengan gaya berat. Nah, perpindahan bendanya kemana? Ke sini kan. Nah, ini ada delta X. Nah, berarti di sini gaya berat sama perpindahannya itu tidak searah, ya enggak? Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus pertama kali kita lakukan adalah proyeksikan gayanya agar dia searah dengan gaya beratnya, ya enggak? Oke? Nah, berarti kita proyeksikan bendanya sebentar ya, ke sini, ya enggak? Nah, tapi kita sebelum itu kita gambarkan dulu nih, ada segitiga yang tersembunyi di sini. Nah, lihat. Kita tarik garis lurus ya ke sini. Set. Nah, ini kan segitiga ya. Nah, sama sini. Nah, ini kan sini delta X ya. Lihat, ini kan H2 sampai sini. Kalau H1 dari sini sampai sini. Berarti yang hijau ini nih dari sini sampai sini kita namakan dengan delta H. Ya enggak? Kan H2 dari sini sampai sini. Kalau H1 dari sini sampai sini, berarti delta H itu adalah H2 dikurangi H1. Oke? Nah, berarti kan ini segitiganya sebangun ya. Sama kan kayak yang segitiga yang besar ini. Nah, di sini itu ada tetanya. Berarti kalau teta di sini, teta yang sama lagi akan ada di sini. Ya? Bisa kan ya? Oke, kita proyeksikan dulu ya. Sekarang kita proyeksikan nih si gaya berat yang tadinya di sini, kita proyeksikan agar searah dengan perpindahannya. Berarti ke arah sini, ya enggak? Set ke sini. Saya tarik dari titik-titik ya ke sini. Nah, berarti di sini gaya beratnya akan di sini, ya enggak? Berarti di sini adalah Wx. Oke? Nah, lihat. Ketika dia diproyeksikan ke sini, dia melewati theta dan ini. Nah, lihat, ini kan yang garis merah sama garis hijau ini tuh tegak lurus ya enggak? Berarti kalau tegak lurus, ini sudutnya diketahui. Berarti berapa? 90 ditambah theta. Berarti ketika kita proyeksikan dia ke sini, tetanya atau sudutnya itu adalah 90 ditambah theta, atau kita namakan sudutnya itu alpha ya. Alpha itu akan sama dengan 90 ditambah theta. Oke? Nah, sekarang tinggal dimasukkan nih ke sini. W-nya itu adalah W cos alpha. Cos alpha dikalikan dengan delta X, di mana cos alpha itu adalah 90 ditambah theta. Cos 90 ditambah theta dikalikan dengan delta X. Nah, ini sebenarnya udah Ibu ceritain nih. Kalau gimana caranya kalau cosnya seperti ini. Ibu sudah bahas di pembahasan soal latihan, tapi Ibu nggak masukkan ke kelas online. Jadi ada di YouTube, tapi Ibu tidak masukkan ke kelas online. Silahkan dicari ya. Di situ ada tentang pembahasannya bagaimana cara mengerjakan cos 90 ditambah theta. Jadi cos 90 ditambah theta itu akan sama dengan min sin theta. Nanti tinggal dikalikan dengan delta X. Berarti minnya bisa kita keluarkan aja ya. Min W itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi sin theta. Kita lihat di segitiga ini kita keluarkan aja ya biar lebih terlihat. Segitiga yang warna hijau, di sini ada segitiga, di sini ada tetanya, lalu di sini ada delta H ya, di sini ada delta X. Masih ingat gak tentang sin? Sin itu demi, depan miring, berarti depannya adalah delta H, miringnya adalah delta X. Berarti di sini sin theta itu adalah delta H per delta X. Nanti dikalikan dengan delta X. Ini saling meniadakan kan? Ya enggak? Berarti di sini usaha oleh gaya berat itu akan sama dengan min G dikalikan dengan delta H. Di mana delta H itu adalah H2 dikurangi dengan H1. Berarti usahanya akan sama dengan min Mg H2 dikurangi dengan H1. Nah, di sini Ibu mau memperlihatkan bahwa usaha oleh gaya berat itu tidak dipengaruhi oleh lintasannya. Jadi dia hanya melihat di mana posisi akhir benda dan di mana posisi awal benda. Oke, dicatat ya. Sekarang kita lanjutkan ke usaha oleh gaya gravitasi Newton. Nah, sebenarnya untuk silabus di selama COVID ini tentang gravitasi Newton bab ke-8 itu tidak diajarkan ya. Jadi kita langsung
ke bab usaha dan energi. Jadi di sini akan sedikit dibahas tentang gaya gravitasi Newton. Jadi misalnya ya, tadi kan kalau bendanya dekat dengan bumi, sekarang kalau bendanya yang jauh dari permukaan bumi atau ketinggiannya itu lebih dari 10 km dari atas bumi, maka gaya gravitasinya itu akan bervariasi dan sebanding dengan kuadrat jaraknya dari pusat bumi. Gaya gravitasi ini dinamakan dengan gaya gravitasi Newton. Nah, secara matematis gaya gravitasi Newton itu dilambangkan dengan F graf atau gaya gravitasi akan sama dengan G. G itu adalah tetapan gravitasi. M di sini itu adalah benda yang kita tinjau sebagai benda yang memiliki medan magnetnya, yang berarti di sini adalah bumi. Nah, terus di sini M di sini berarti adalah massa benda yang terpengaruh oleh medan gravitasinya. Lalu R itu adalah jarak antara bumi dengan bendanya. Kalau di sini ya. Nah, bumi dengan bendanya, tapi kita hitungnya R-nya itu dari pusat buminya menuju pusat bendanya. Jadi bukan dari permukaannya, tapi dari pusat bumi menuju pusat bendanya. Oke? Nah, kalau di sini bendanya bukan bumi, bisa nggak? Bisa. Sebenarnya semua benda yang memiliki massa pasti dia akan memiliki medan gravitasinya. Ya, jadi semua benda bermassa dia pasti memiliki medan gravitasi. Tapi di sini kita sedang membahas tentang buminya dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini, berapa sih usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi Newton ketika benda berpindah dari posisi 1, R1, dari posisi sini berarti ya R1 ke posisi 2. Posisi 2-nya di sini, R2. Nah, yang ditanyakan apa? Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Tadi rumus usaha apa? W sama dengan F dikalikan dengan delta X, di mana F dan delta X-nya itu harus searah. Nah, di sini kan kita mau cari usaha oleh gaya gravitasi bumi, berarti gayanya adalah gaya gravitasi dikalikan dengan nanti delta X. Nah, lihat, gaya gravitasi buminya menuju pusat bumi, ya enggak? Berarti arahnya ke bawah, sedangkan perpindahannya arahnya ke atas, ya enggak? Berarti di sini gaya gravitasi sama delta X-nya itu berlawanan arah, berarti nilai gayanya akan bernilai negatif. F graf dikalikan dengan delta X. Nah, tadi rumus gaya gravitasi itu adalah ini kan, G M dibagi R kuadrat. Oke, tinggal dimasukkan saja. Berarti di sini negatif ya, G kalikan M dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan delta X. Nah, delta X ini adalah perpindahannya ya. Berpindah dari posisi R1 ke R2. Salah ya, berarti di sini kita lambangkan boleh pakai delta X, boleh juga pakai delta R. Sama aja kan intinya mah tentang perubahan posisinya atau perpindahannya. Tapi karena di sini jaraknya kita namakan dengan R, berarti nanti perpindahannya atau perubahannya juga pakai delta R ya. Delta R. Nah, oke, kita hitung menggunakan integral terlebih dahulu nih yang ini. Berarti usaha kita integralkan ya, hitungnya menggunakan integral. Berarti integralnya dari apa? Posisi awalnya adalah R1, posisi akhirnya itu R2 dikurangi minus M dibagi R kuadrat dr. Oke, berarti kita integralkan si R-nya. Nah, lihat, kita kan mau integralkannya terhadap dr ya, berarti yang diintegralkan itu yang punya r-nya, variabel r. Berarti yang ini kan konstanta ya, berarti bisa langsung keluar aja, gak usah kita integralkan karena ini merupakan konstanta, berarti ini keluar ya enggak. Berarti integral r1 sampai r2 dari 1 per r kuadrat dr. Oke, integral itu kayak gimana sih pengerjaannya? Misalnya nih ya, ibu punya persamaan kayak gini, a X pangkat N. Nah, kalau diintegralkan berarti nanti di sini integralnya adalah A X, N-nya kita tambahkan 1 dibagi N tambah 1. Nah, itu integralnya ya. Oke, kita kerjakan yang bawah ini. Nah, berarti di sini min G M. Nah, sebelum diintegralkan ini kita pindahkan dulu ya ke atas ya, biar gak pusing. Di sini R2 ya. Berarti kalau 1 per R2 itu ketika dipindahkan jadi R-2 dr, ya nggak? Oke, kalau udah kayak gitu tinggal min G M. Lihat, ketika diintegralkan berarti ini tulis aja ya. Ketika diintegralkan berarti ini tulis R-2 ditambah 1 kan, dibagi min 2 tambah 1 dari R1 sampai
R2. Oke, tinggal ditulis minusnya ya, jangan lupa. Ini M-nya satu besar, satu kecil. Min 2 tambah 1 kan ya. Min 1 ya, min 1 dibagi min 1 dari R1 sampai R2. Ke sini ya, ke sebelah kiri, berarti minus G M. Lihat, ini kalau di secara matematika in bisa jadi kayak gini, 1 per R, atau ada minusnya ya. Iya enggak? Ini kan pindah ke sini ke bawah. Berarti ini ada 1 per R. Karena ininya minus berarti min 1 per R. Dari R1 sampai R2. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal masukin si R-nya dengan R2, lalu nanti dikurangi dengan R1. Nah, tapi lihat dulu, ini minus, berarti minus kali minus jadi positif ya. Jadi nanti rumusannya jadi GM M1 per R dari R1 sampai R2. Tinggal dimasukin ya. Jadi GM M1 per R2 dikurangi 1 per R1. Nah, sama di sini usaha, ini kan usaha ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi Newton itu tidak bergantung pada lintasannya. Dia hanya bergantung pada di mana posisi akhir benda dan di mana posisi awal benda. Oke, sama kan dengan yang tadi yang pertama. Hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, sekarang usaha oleh gaya pegas. Jadi, gaya pemulih pada pegas yang mengalami perubahan panjang disebut dengan gaya pegas. Nah, misalnya kan ini di sini ya. Di sini ada apa? Ada pegas. Lalu di sini ada benda bermassa. Nah, ini posisinya posisi apa ya? Posisi stabilnya. Jadi, ketika didiamkan posisinya akan seperti ini. Lalu misalnya kita tarik bendanya ke sebelah kanan. Kita tarik ke sebelah kanan, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan itu kayak ada tarikan kembali kan dari pegasnya, di mana arahnya itu adalah ke sebelah kiri. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan gaya pemulih, atau kita sebut juga dengan gaya pegas. Nah, melalui percobaan didapatkan bahwa gaya pegas itu atau dilambangkan dengan EP sebanding dengan perubahan panjangnya atau delta X. Secara matematis, gaya pegas itu akan sama dengan minus K dikalikan dengan X. Oke? Nah, sekarang kita cari tahu nih, berapa sih usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan X1 ke posisi 2 dengan simpangan X2. Nah, misalnya bisa nggak ya ini dihapus? Sebentar. Nggak bisa. Bentar ya. Nah, misalnya di sini benda nih kita tarik. Ini posisi X1-nya. Ini posisi X1 ini diabaikan ya. Ini posisi X1. Nah, ini. Lalu bendanya kita tarik lagi ke sebelah kanan hingga dia mencapai posisi X2. Nah, kayak gitu. Di sini ditanyakan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan X1 ke posisi 2 dengan simpangan X2. Oke, tadi kan dikatakan bahwa usaha itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya, di mana gayanya harus searah dengan perpindahannya. Kita lihat. Berarti gaya di sini yang kita gunakan adalah gaya apa? Gaya pegas. Gaya pegas dikalikan dengan perpindahannya. Gaya pegasnya apa? Minus K dikalikan X nanti dikalikan dengan delta X. Berarti di sini kita penggunaannya sama ya. Kita gunakan integral nih. Untuk mencari usahanya, kita integralkan. Integral dari min Kx dx, di mana dari X1 sampai X2. Nah, K ini kan konstanta ya, berarti bisa kita keluarkan nih konstantanya. K berarti X1, X2, X, dx. Ya enggak? Coba integralkan. Kita integralkan ya. X-nya, berarti X-nya ini kan pangkat 1 ya. Kalau X aja berarti X pangkat 1. Berarti di sini ada X1 tambah 1 dibagi, bukan X ya. Dibagi 1 tambah 1. Dari X1 sampai X2. Kesini ya. Min K berarti 1 tambah 1 berapa? 2 ya, X kuadrat dibagi 2 dari X1 sampai X2. Oke, kita masukkan min K berarti di sini X2 ya, X2 kuadrat dibagi 2 dikurangi, sini masukkan X-nya menggunakan X1 berarti X1 kuadrat dibagi 2. Oke, berarti ini punya setengah, ini punya setengah, setengahnya boleh keluar kan? Jadi minus setengah K dalam kurung X2 kuadrat dikurangi X1
kuadrat. Ya enggak? Nah, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya pegas itu tidak bergantung pada lintasannya. Dia hanya bergantung pada posisi awal benda dan posisi akhir benda. Ini posisi akhir ya, posisi akhir benda dan posisi awal benda. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Tadi kan dikatakan ya, gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas, usaha yang dilakukan untuk membawa suatu benda di bawah pengaruh ketiga gaya tadi di antara tempat tertentu tidak bergantung pada jalan yang ditempuh. Jadi usaha yang dilakukan untuk membawa suatu benda di bawah pengaruh ketiga gaya itu dari posisi 1 ke posisi 2 itu tidak bergantung pada jalan yang ditempuhnya, melainkan hanya bergantung pada posisi awal benda dan posisi akhir benda. Jadi selama posisi awal dan posisi akhir bendanya sama, maka jalan apapun yang ditempuh usaha yang dilakukan selalu sama. Nah, medan-medan gaya yang memiliki sifat seperti ini disebut dengan medan gaya konservatif. Jadi kayak gini, ini contohnya ya, misalnya bendanya posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Nah, mau lintasannya dia lurus ke sini, mau dia belok-belok, atau mau dia ke sana balik lagi ke sini, nah usahanya itu akan sama kalau medan-medan gayanya itu adalah medan gaya konservatif. Contohnya itu ada gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas. Seperti itu. Nah, kalau nanti ada tugas ya, nanti dari tugas yang akan kalian kerjakan akan diperoleh bahwa usaha oleh gaya gesekan itu bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Jadi walaupun posisi awal dan akhirnya sama, tetapi lintasan yang ditempuhnya berbeda, ternyata usaha oleh gaya gesekan itu akan bernilai berbeda. Dengan demikian, gaya gesekan adalah gaya non-konservatif. Jadi kalau gaya non-konservatif itu dia bergantung pada lintasannya. Meskipun misalnya posisi awal dan posisi akhirnya di sini, kalau jalan yang pertama lurus, yang kedua seperti ini, gayanya itu usahanya itu akan berbeda. Seperti itu. Itu dinamakan dengan gaya non-konservatif. Oke, sekarang kita langsung ke sebab yang terakhir, yaitu tentang hubungan gaya konservatif dan energi potensial. Nah, di SMP kalian telah mempelajari tentang energi potensial, di mana energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena letaknya atau posisinya. Nah, di sini ya, misalnya ada sebuah benda, lalu kita angkat bendanya dengan sebuah gaya, kita namakan gayanya P. Di mana gaya P ini nilainya itu sama dengan gaya berat bendanya, W atau mg-nya. Nah, dikatakan bahwa di sini hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F akan sama dengan 0. Berarti di sini gayanya ada apa aja? Ada gaya angkat kita, ada juga gaya beratnya akan sama dengan 0. Nah, berarti P dikurangi mg akan sama dengan 0. Nah, kalau hukum Newton 1 yang berlaku, berarti di sini dikatakan bahwa bendanya itu tidak memiliki percepatan atau percepatannya akan sama dengan 0. Ya enggak? Karena kan di sini bendanya berlaku hukum 1 Newton. Berarti kalau hukum 1 Newton itu bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan tertentu. Dengan kecepatan yang tetap. Jadi, kalau kecepatan tetap berarti nggak ada percepatannya. Nah, kalau kecepatannya tetap, berarti dapat dikatakan bahwa perubahan energi kinetik pada bendanya itu akan sama dengan 0. Ya enggak? Karena kecepatannya tetap, berarti nggak ada perubahan energi kinetik yang dialami oleh bendanya. Ya enggak? Nah, dapat dikatakan di sini bahwa gaya luar yang kita berikan terhadap bendanya itu dipergunakan oleh benda untuk merubah posisinya, atau di sini untuk merubah energi potensialnya. Jadi usaha luarnya itu akan sama dengan perubahan energi potensialnya, atau energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awalnya. Nah, tadi di minggu kemarin kita tahu bahwa usaha resultan itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, tapi di sini usaha resultannya itu akan sama dengan perubahan energi kinetik, di mana di sini perubahan energi kinetiknya adalah 0. Jadi usaha
oleh gaya resultannya itu akan sama dengan 0. Nah, usaha resultan itu apa? Usaha resultan itu adalah usaha yang dilakukan oleh semua gaya yang ada pada bendanya. Nah, kalau ini kan usaha luar ya. Usaha luar berarti di sini usaha yang disebabkan oleh gaya luar. Misalnya di sini adalah gaya angkat kita, seperti itu. Berarti di sini usaha resultan itu adalah usaha luar ditambah usaha dalam. Jadi usaha dalam itu adalah usaha dari gaya yang ada pada bendanya. Misalnya ada gaya berat dan misalnya ada gaya normal, seperti itu. Nah, berarti di sini kan usaha resultannya 0 ya. 0 akan sama dengan usaha luar ditambah usaha dalam. Ya enggak? Bentar ya. Usaha dalam. Nah, usaha dalamnya itu misalnya di sini kan cuma ada gaya berat ya. Gaya berat itu adalah gaya konservatif. Ya enggak? Kita pindah ruaskan ya ke sini usaha luarnya. Usaha dalamnya. Berarti di sini usaha dalamnya juga akan sama dengan usaha konservatif. Kalau misalnya gaya yang adanya itu adalah gaya konservatif, berarti usaha konservatif akan sama dengan minus usaha luar. Ya enggak? Ini dipindah ruaskan ke sini ya, jadi minus ya. Oke. Nah, kita lihat nih, usaha konservatif itu akan sama dengan negatif. Ini usaha luar nilainya apa? Perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial. Ya enggak? Nah, atau sama dengan negatif energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Oke? Kenapa di sini nilainya negatif? Karena usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ini usaha yang bernilai positif yang dilakukan oleh gaya konservatif itu nilainya akan memperkecil nilai energi potensial bendanya. Maka di sini nilainya bernilai negatif. Dari rumusnya kenapa negatif seperti itu. Oke? Nah, berarti kita dapatkan bahwa untuk mencari usaha konservatif bisa melalui perubahan energi potensialnya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ke yang terakhir, yaitu berbagai rumus energi potensial. Nah, energi potensial gravitasi konstan atau tadi bisa disebut dari gaya berat. Nah, tadi kan dikatakan ya, untuk mencari usaha pada gaya berat itu akan sama dengan negatif mg H2 dikurangi H1. Gaya berat itu adalah gaya konservatif, berarti di sini usahanya adalah usaha konservatif. Tadi juga dikatakan bahwa usaha konservatif itu akan sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti di sini usaha konservatif juga akan sama dengan negatif perubahan energi potensialnya, atau sama dengan energi potensi negatif ya. Energi potensial akhir ya. Akhir itu bisa dilambangkan kita dua aja ya. Akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, berarti kan ini sama dengan ini ya. Berarti ini akan sama dengan yang ini juga kan. Berarti negatif EP2 dikurangi EP1 itu akan sama dengan negatif Mg H2 dikurangi H1. Ya enggak? Nah, ini negatif, ini negatif. Berarti kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Berarti tinggal EP2 dikurangi EP1 akan sama dengan Mg H2 dikurangi H1, atau EP2 dikurangi EP1 akan sama dengan Mg H2 dikurangi Mg H1. Ya enggak? Nah, berarti di sini energi potensial konstannya itu akan sama dengan Mg H2. Ya enggak? Kan ini energi potensial akhir sama dengan Mg, hanya adalah ketinggian akhir. Energi potensial awal akan sama dengan Mg H awal. Ya enggak? Berarti energi potensial itu akan sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Jangan H2 ya. H aja berarti. Jadi energi potensial itu akan sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Oke, dengan cara yang sama kita dapatkan energi potensial untuk gravitasi Newton, yaitu EP konstan itu akan sama dengan min G dikalikan M dibagi dengan R. Nah, adapun dengan cara yang sama kita dapatkan energi potensial elastisitas pegas atau EP pegas itu akan sama dengan setengah kx kuadrat.
Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.